Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Besar Habib M. Rizik beserta para pengurus FPI, yang saya hormati para habaib lain yang hadir pada saat ini, kemudian saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Besar, karena atas taufik dan hidayahnya pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan silaturahmi bersama. Kebetulan antara kami selaku pimpinan Kapolda Metro Jaya bersama dengan para habaib dan pengurus FPI sekalian dan jajarannya dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya mungkin menyampaikan beberapa hal. Saya tidak akan memberikan arahan-arahan, tidak. Saya memberikan informasi-informasi terkait dengan selama ini apa yang sudah kita lakukan bersama. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Rizik yang telah mengundang kami. Kebetulan Pak Habib kami hadir beserta dengan Pak Kapolres Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Pak KBP Yuyono, kemudian dengan Pak Dirintel Polda Metro Jaya, Pak Medisa. Bertiga kami hadir memenuhi undangan Habib. Ya, mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena pada kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran FPI yang sampai saat ini mampu kita bekerja sama dengan baik selama di bulan suci Ramadan ini, dan syukur alhamdulillah kita bisa dapat menjaga, memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat DKI dan sekitarnya masih dalam tetap kondusif, sehingga benar-benar masyarakat dapat menyelenggarakan ibadahnya merasa aman dan nyaman. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dan sinergitas kita antara umarah dan ulama. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya tentunya masih ada hal-hal yang memang harus kita tindak lanjuti lebih lanjut. Bahwasanya sekedar informasi, mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai nanti 15 Juli 2016 sudah masuk pada tahap operasi yang kami beri nama sandinya adalah Operasi Ramadania. Itu singkatan dari Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu kita buat sandi ini sebanyak kurang lebih kita melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pelaksanaan daripada nanti sholat Id, kemudian juga pengamanan arus mudik dan arus balik, karena ini bukan tradisi dari bangsa Indonesia yang memang harus kita amankan. Kemudian juga kita akan mengamankan tempat-tempat tinggal mereka yang memang ditinggal, yaitu rumah-rumah kosong ditinggal oleh para pemudik yang akan merayakan ibadahnya, temu saudaranya di kampung halamannya. Itu juga bagian dari operasi Ramadania ini. Kemudian juga kita akan mengamankan tempat-tempat wisata setelah pada saat pelaksanaan sholat Id dan setelah pelaksanaan halal bihalal, maka akan ada sebagian masyarakat kita akan berbondong-bondong, akan memenuhi dan terjadi ledakan manusia di tempat-tempat wisata. Biasanya kalau di Jakarta ini di Ancol, yang lebih murah dan meriah adalah di Ragunan. Nah, ini mungkin sangat padat dan sangat betul-betul mungkin bikin macet nanti di sekitarnya ini. Kenapa saya katakan sangat murah? Mungkin Bapak Ibu sudah membawa makanan, bawa tikar, bayar murah, menyetelan saja sudah Anda sudah puas melihat saudara-saudara kita di Ragunan ini. Itulah tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh bangsa kita ini, yang notabene memang harus menjadi fokus perhatian aparat kepolisian untuk mengamankan. Tadi tujuannya adalah bahwasanya kita bagaimana supaya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap mantap dan kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman
melaksanakan seluruh aktivitas atau kegiatan mereka. Itu tujuan daripada operasi yang kita lakukan ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, polisi menyadari bahwa kepolisian tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri. Itu prinsip sebagai kita umat manusia, sudah barang tentu tak bisa kita merasa hebat sendiri, karena kita masih ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Karena manusia bersifat sebagai hubungan sosial antara satu dengan lainnya, dan ketergantungan antara satu dengan lainnya yang memang harus kita bangun kemitraan yang benar-benar menjadi suatu kekuatan yang baik mencapai pada tujuan yang kita inginkan bersama. Itu yang kita inginkan Bapak sekalian, sehingga makanya kami juga menghimbau kepada Bapak sekalian, mungkin pada saat nanti pelaksanaan terutama pada sholat Id, ya mungkin minta bantuan daripada rekan-rekan pihak FPI, mungkin bisa bersama-sama dengan pihak kami untuk mengamankan jalannya pelaksanaan daripada sholat Id agar betul berjalan secara hikmah, khusyuk. Itu kita harapkan, sehingga apapun yang kita lakukan itu mudah-mudahan akan diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sekedar informasi saudara sekalian, saudaraku, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tentunya sekali lagi saya mengimbau, mari kita bersama-sama ya kita saling ya kembali antara umaroh dan ulama ini harus bersatu untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Itu harapan kita untuk cita-cita kita sekalian. Nah, oleh karena mari kita sama-sama kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang mempunyai beradab yang baik. Karena kita sadar Bapak-Bapak sekalian atau saudara-saudaraku, saat ini sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Manakala kita rapuh, kita tidak bersatu, maka ini akan menjadi hancur. Saya yakinnya. Karena bagaimanapun juga persatuan dan kesatuan, ada 4 pilar yang memang diharapkan bangsa Indonesia lahir ini, itu harus kita jaga bersama supaya kita bisa ke depan, ya terutama masalah Bhinneka Tunggal Ika tadi. Itu yang memang kita tahu bahwa negara kita ini berbagai macam suku, agama, ras dan seterusnya, tapi harus tetap kita bersatu dalam arti untuk kepentingan yang lebih besar. Itu yang kita harapkan supaya kita bisa mencapai tujuan daripada bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur serta sejahtera tadi. Itu saja saudara-saudaraku, dan tentunya saya mohon maaf manakala ada hal yang tidak berkenan saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai manusia biasa tentunya kembali saya akan mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita pada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.